Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, aku Isna, ibu dengan 2 orang anak. Terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai ya. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku, kelanjutan dari makeover dapur. Hari ini tuh aku mau 100% makeover dapur aku selesai ya teman-teman. Hari ini tuh rencananya aku udah gak betah banget ngeliat kolong dapur aku itu terbuka kayak gitu ya teman-teman. Bukannya apa-apa sih, selain pemandangannya juga jadi gak enak, untuk debu-debu juga bakal masuk karena untuk rak piring kan ada di bagian bawah. Jadi aku mau bikin rencananya mau bikin hordeng kolong ya teman-teman. Aku ada punya sisaan kain, bukan sisa kain sih, tapi ini aku bikin kelambu waktu hamil Dede Faiz, tapi nggak pernah kepake sama sekali karena suami aku nggak mau pakai kelambu, katanya sesak nafas kalau tidur. Waktu bikin kelambu ini juga aku ngejahit sendiri loh teman-teman, dan uangnya itu aku tabung sedikit demi sedikit karena aku merasa waktu hamil itu terlalu banyak nyamuk yang datang. Karena takut terserang demam berdarah, jadi aku berinisiatif mau bikin kelambu, tapi belum juga dipakai, baru juga dipajang-pajang. Suami aku sudah ngeluh nanti nggak enak tidurnya karena berasa sesak katanya. Ya udah, akhirnya selama hampir 3 tahun kelambu ini nggak terpakai sama sekali. Ya sedikit demi sedikit itu sudah aku ambil waktu kakak Ais ada tugas sekolah. Terus ini masih banyak sisanya ya teman-teman. Aku mau ambil lagi buat bikin hordeng kolong darurat sementara, walaupun transparan, tapi paling enggak buat melindungi barang-barang yang ada di bawah itu ya teman-teman. Sebenarnya yang paling merusak pemandangan di bagian bawah kolong itu adalah perkakas pekerjaannya Pak suami. Ya seperti itu ya teman-teman. Aku bingung mau nyusunnya biar rapi gimana, tapi aku ada lihat di YouTube-nya Siti Aisyah, itu punya Teteh Siti Aisyah, itu katanya lebih baik kalau perkakas kolong itu dimasukkan ke dalam keranjang gitu. Insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada budgetnya, aku mau beli keranjang gede gitu ya teman-teman, buat masukin barang-barang perkakasnya Pak suami, kayak peralatan-peralatan kalau misalnya dia mau memperbaiki sesuatu di rumah ya, kayak gergaji, paku, palu, dan bor. Itu juga ada pipa, disayang-sayang banget ya teman-teman, soalnya itu memang perlu sih kalau sewaktu-waktu ada yang rusak kan di rumah, kayak misalnya pipa bocor, jadi dia ada nyimpan pipa sedikit itu buat nambal pipa kayak gitu. Dan ini untuk hordennya itu sejenis kain jala kayak gitu ya, aku lupa namanya ini apa. Biasanya memang dipakai buat bikin kelambu, tapi ini aku milih bahannya yang agak lembut, yang biasa juga dipakai buat di gaun-gaun gitu loh teman-teman. Waktu aku beli kainnya juga itu yang jual bingung mau bikin apa bu, katanya. Aku bilang aja mau bikin kelambu. Pas aja kan, oh iya tapi ini terlalu lembut bu, sayang, katanya. Ya nggak apa-apa, karena aku sudah niat banget mau bikin dari bahan itu, dan itu juga lebih murah harganya. Per meternya kalau nggak salah itu 4.000 ya. Sudah lama sih, soalnya sekitaran 3 tahun yang lalu, aku udah lupa teman-teman. Dan ini aku bikin hordeng kolong itu sekalian rebus air ya, buat isi termos-termos. Biasa kegiatan di pagi hari ya seperti ini, di sambi-sambi gitu ya teman-teman. Sambil menunggu airnya penuh untuk rebus air yang kedua, aku mau sapa teman-teman dulu nih yang udah nonton video aku sampai di sini. Hai teman-teman, terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku. Terima kasih buat teman-teman yang juga rajin komen dan meluangkan waktunya untuk nonton full video aku. Jangan lupa berikan like, subscribe-nya yang bagi yang belum subscribe. Aku mohon bantuannya biar perkembangan channel aku makin berkembang lagi.
Ya, terima kasih banget ya teman-teman sudah mampir dan mengamati atau menyimak kegiatan aku yang sangat sederhana ini. Karena setiap kegiatan aku ini memang benar-benar terjadi ya teman-teman, gak aku buat-buat sama sekali. Dengan keadaan yang low budget, aku mau merubah keadaan dapur aku supaya lebih enak dipandang mata, dan teman-teman yang nonton juga mungkin termotivasi dengan semangat yang ingin aku berikan. Dari aku yang males menjadi aku yang semangat semenjak aku bikin konten. Alhamdulillah, itu juga karena berkat dukungan teman-teman yang selalu kasih komen positif, menonton setiap video aku, dan kasih like juga. Apalagi ada subscribe yang terus bertambah, alhamdulillah. Dan ini lanjut lagi ke videonya, lagi asik-asik ngejahit. Itu ada si kucingnya Dede Pais ya teman-teman. Kucingnya itu mengganggu banget, apalagi kalau lihat kain kayak gini, kayaknya dia gitu gatel banget buat cakar-cakar ya teman-teman. Untuk si meterannya nggak pernah lepas dari aku ya teman-teman, karena aku nggak mau sampai melenceng untuk ukurannya. Jadi selalu aku letakin begini untuk meterannya, karena kolong dapur aku ini lumayan lebar ya teman-teman, 80 cm. Itu gimana coba buat baginya, kadang ada 81, ada 82. Jadi aku mau ngepas-pasin. Itu juga kainnya udah aku lipat 2. Menurut aku itu sudah kurang terlihat transparansinya, tapi ternyata masih sangat terlihat. Ya mau gimana ya teman-teman, masih low budget banget. Aku nggak mau paksa dengan membeli hordeng kolong gitu, walaupun ada harga yang murah, tapi kalau memaksa keadaan keuangan kita kan, daripada nanti jadinya nggak bisa jajan lagi, ya mending aku sabar aja dulu, gunakan barang-barang yang ada di rumah daripada juga kain yang nggak terpakai menggumpal di sudut ruangan gitu, bikin gak enak dipandang ya kan. Jadi ini aku mau jahit-jahitnya itu untuk bagian memasukkan tali buat dicantolkan ke bawah kolong itu ya teman-teman. Nanti juga aku mau pakai talinya juga tali rapia aja, tali rapia yang biasa aku kumpulkan dari kalau misalnya belanja di pasar gitu ya, belanja bulan di pasar biasanya itu kan dikasih pengikat tali kayak gitu, itu aku kumpulkan. Nah kan aku paling hobi buat ngumpulin kayak gitu tuh loh, makanya jadi perkakas di rumah aku banyak banget yang gak berguna, kayak sampah-sampah banget. Mudah-mudahan kedepannya gak lagi ya teman-teman. Dan ini masih digangguin sama si kucing, akhirnya aku keluarin aja buat kucingnya, bikin haus dan gerah, padahal ini masih pagi banget loh aku ngerjainnya teman-teman. Jadi ini tuh sudah aku siapin tadi tali rapia juga, dan ngukur ulang lagi karena kegeser-geser gara-gara si kucing. Dan ini aku ambil bagiannya itu ada sekitar 8 cm untuk buat lubang memasukkan tali rapia nanti. Jadi karena kain ini cukup licin dan aku takut banget nggak pas gitu ya, ukurannya nggak simetris gitu, jadi aku menggunakan lantai keramik ini buat mempaskan ukurannya. Kenapa nggak dari tadi? Aku pikir dalam hati, berapa kali udah naik turun gitu untuk jahitannya, tapi setelah diakalin kayak gitu, alhamdulillah bisa simetris gitu ya teman-teman. Dan untuk menjahit ini aku bersyukur banget, soalnya aku melakukannya ini kemarin di hari Minggu ya teman-teman, tepatnya di Minggu pagi. Kebetulan Pak suami dan kakak Ais gak sekolah, jadi sehabis sholat subuh mereka lanjut tidur lagi. Karena ada temannya dari Pak Ais juga ikut lanjut tidur nyenyak, jadi bebas buat aku beraktivitas mengeluarkan tenaga aku ya teman-teman. Soalnya rasanya itu sudah gimana ya, ngeliat dapur yang masih ada bagian yang belum selesai, ini rasanya gak enak banget. Aku takut itu loh teman-teman, debu itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk berantakan di bawah itu sudah lumayan, gak terlalu berantakan dari sebelumnya.
dan sengaja juga, jadi biar buat pengingat karena dia masih transparan. Kalau ada yang melenceng atau ada peletakan yang kurang rapih bisa cepat-cepat dirapikan. Alhamdulillah. Buat teman-teman, jangan lupa ya selalu bersyukur dengan keadaan kalian yang mungkin memiliki keadaan yang lebih baik daripada aku. Dan aku minta doanya semoga kedepannya aku menjadi lebih baik lagi untuk menghias rumah aku ini dengan niat aku. Setiap apa yang mau aku rubah itu karena memang untuk kemajuan aku bikin video di rumah biar terlihat lebih indah lagi ya. Dengan niat seperti itu jadi lebih semangat kan teman-teman, daripada kitanya nggak ada niat sama sekali dan membiarkan segalanya berantakan dengan kebiasaan aku dulu yang sangat buruk. Jadi aku merasa banyak banget kemajuannya setelah aku bikin konten dan punya banyak teman di YouTube. Alhamdulillah, selalu bersyukur pokoknya. Aku tuh takut banget loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang nonton setiap vlog aku itu bosen kalau ngeliat aku bersih, menyuci, menyapu, ngepel. Jadi aku mau ada tiap kali vlog aku itu ada yang berubah kayak gitu ya teman-teman. Soalnya aku masih pemula dan mungkin masih ada yang perlu dibenahi di rumah aku ini biar tampilan tiap video aku itu terlihatnya lebih indah dan lebih nyaman dipandang mata. Soalnya aku sendiri aja yang nonton tiap vlog aku merasa malu banget kalau lihat yang sebelum-sebelumnya yang begitu berantakan, khususnya untuk daerah dapur aku. Masya Allah, minta maaf ya teman-teman, dan jangan ditiru untuk keburukan-keburukan aku. Tirulah semangat aku, dan yang pasti perubahan aku yang dari males ke rajin, insya Allah semoga nular ya ke teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke videonya dan bisa dilihat ini aku sudah proses pemotongan dan mau pasang hordeng yang pertama. Jadi ini aku semangat banget, aku mau masukin dulu buat tali rapianya biar nanti gampang dicantolin ya kan teman-teman. Di situ aku menggunakan sumpit bekas gitu ya teman-teman, aku ikat dulu di tali rapianya dan aku masukin ke bagian yang aku jahit tadi buat nyangkutin si hordengnya, dan alhamdulillah ini udah terpasang. Walaupun kayak gitu ya teman-teman masih terlihat bagian dalamnya itu tadi karena ini darurat, yang penting dulu terhindar dari debu dan bisa buat kita mantau dari luar. Ini adalah lubang bekas sebelumnya. Memang sebelumnya itu aku nggak pakai tali, untuk hordeng kolongnya juga aku bikin sendiri, itu sudah buluk banget. Jadi itu langsung aja aku kasih paku, aku cantolin di kainnya gitu ya teman-teman, nggak pakai tali-talian kayak gini. Dan baru ini ya hordeng yang darurat aku kasih tali, jadi aku cantolin aja ke tiap paku-pakunya gitu untuk talinya. Sebenarnya susah banget ya karena aku mengambil untuk tali rapianya itu aku bagi-bagi setipis mungkin, ternyata berapa kali itu putus. Jadi untuk menyantolinnya itu terulang-ulang ya teman-teman karena tali rapianya itu putus. Kan dicontolinnya di pakunya itu ya teman-teman, dan aku ngikatnya dengan kuat banget, aku tarik-tarik jadi putus, bolak-balik kayak gitu aja ya teman-teman, dibenerin sebenarnya. Alhamdulillah ya teman-teman udah terpasang, dan aku mau lanjut ke satunya lagi. Aku percepat aja dan gak sempet ke-record lagi. Ini udah kepasang aja ya teman-teman, dan Dede Faiz udah bangun dan ngacak-ngacak untuk cucian aku ya teman-teman. Jadi nanti aku cuci ulang. Oke, ini untuk hordeng kolongnya gini aja. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.